ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada guru kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh musalla musabil yang dirahmati oleh Allah, kesempatan pagi yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana sebagaimana biasa kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini dibimbing langsung oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syafi'i Ma'arif, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu untuk memperpanjang waktu pada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syafi'i Ma'arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Enggak nyaman. Qala al-mu'arrikh mahmudullah al-hadrati wal-muhayyidin rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan berkah rahmat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Iya. Dulu kenapa saya itu mintanya bukan pagi, mintanya maghrib ya. Saya punya kekhawatiran yang sangat besar, trauma yang sangat besar, Ustaz. Ya, saat itu saat Idul Fitri. Ya. Saya kesiangan. Ya. Untung tugasnya di depan rumah. Nah, iya. Jadi manusia ya. 5:30 baru bangun. Jadi setelah itu setiap ada tugas habis subuh ini saya susah tidur. Ya. Saya tadi jam 1 masih di Ramayana, depan Ramayana, karena saya nggak bisa tidur. Saya kalau di rumah takut bablas soalnya. Itu. Pokoknya setiap saya tugas subuh dimanapun saya nggak bisa tidur saya. Iya. Jadi makanya ada trauma yang sangat besar dulu soalnya. Kalau saat tidur kasihan jemaah kan gitu. Apalagi kalau saat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, agak sedikit jauh tugas, kemudian saya kelewat subuh. Nah, bisa ada risiko besar yaitu. Makanya biasanya habis ini nanti sedikit kurang sehat biasanya ya, karena harus begadang demi bisa taklim dan subuh berjamaah di Ibnu Sabil itu. Kita melanjutkan kajian kita Arba'un Nawawi. Pada season kali ini hadis yang ketiga. Mudah-mudahan banyak manfaat ilmu yang kita dapat dan kita amalkan bersama. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Ini hadis yang ketiga yang dipilih oleh Imam siapa, Pak? Nama aslinya? Ya Imam Nawawi lah gampang. Ini bikin satu doang. Sebelah sini kanan, bukan sebelah kiri. Gini caranya. Saya dulu diajari sama Bu Haji soalnya. Kalau nyobain minuman atau makanan, taruh sebelah kanannya, jangan ke sebelah kiri. Itu Bu Haji yang ngajarin tuh, Pak. Iya. Terus juga ini maaf. Ini diajarin Bu Haji saya. Kalau ada tamu misalkan ya, minumnya ke depan. Pegangan ini jangan sampai di kiri atau di depan. Harus posisinya di kanan. Katanya begitu. Ini salah satu pelajaran berharga yang banyak orang tidak mengetahuinya. Kalau dikasih minuman kiri itu ngambilnya kemana? Ke kiri kan pasti. Ya. Di sini hadis menerangkan tentang bunyal Islam. Ya, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Abdurrahman ini adalah kunyah atau panggilan ketenaran daripada Abdullah. Abdullah itu siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah putranya sahabat Umar. Sahabat Umar putranya Ibnu Khattab. Ya, Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka semua. Nah, muncul nggak di sini? Nggak muncul ya. Abdullah itu salah satu daripada sahabat Rasulullah, ya, yang memiliki banyak riwayat hadis-hadis yang diterima langsung di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima langsung, makanya di situ redaksinya sami itu aku dengar nih Nabi ya menyampaikan sesuatu tentang Islam. Nah, jadi dia langsung dengar ya. Dan ini diringkas ya oleh Imam Nawawi atau Imam Muhyiddin bahwa Abdullah, nama panggilannya Abdurrahman, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau sehari-hari ya sering bertemu, berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering di rumah Rasulullah beliau ini karena masih muda banget. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu kakak iparnya Abdullah bin Umar. Siapa kakaknya yang menjadi istri Rasulullah? Yaitu adalah Sayyidatina Hafsah. Yaitu Sayyidatina Hafsah itu putri dari sahabat Umar bin Khattab yang menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah itu beliau masih kecil, ya. Dan keislamannya beliau masuk Islam, ya, setelah ayahnya, ya. Setelah hanya masuk Islam, ayah ngajak putranya Abdullah, ya, dan yang lainnya untuk
mengikuti Rasulullah, memeluk agama Islam. Sahabat Abdullah ini, beliau ini dianggap sebagai sahabat karena bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah ini, beliau diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, cerdas, ya. Bahkan Rasulullah sampai menyanjung beliau di depan kakak beliau yaitu Sayyidatina Hafsah, bahwa sahabat Abdullah ini adalah sebaik-baiknya ya hambanya Allah, ya. Tetapi kata Rasulullah, ya, yang menyampaikan adalah kakaknya, ya. Tetapi dia harus tahajud. Setelah mendengar sanjungan Rasulullah, dia akan dianggap sebagai sebaik-baik hamba Allah, tetapi harus tahajud. Maka sampai akhir hayat di situ sahabat Abdullah bin Amr, beliau sampai akhir hayat melaksanakan sholat tahajud tidak putus karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan sebuah predikat yaitu hamba Allah yang benar-benar istimewa. Beliau berusia 83 tahun. Nah, Pak Nana udah berapa, Pak? 70. 60? Belum, 55? 57. Nah, beliau berusia 83 tahun. Ya. Kita mengenal sebentar tentang sosok sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ada beberapa nama Abdullah yang legendaris seperti Abdullah, ya, putra paman Rasulullah, ya, Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah Amr bin As, Abdullah bin Zubair, yaitu ada 4 sahabat yang nama sama-sama Abdullah. Tapi yang ini adalah lebih populer. Dan sahabat Abdullah ini bin Umar, beliau hidup sampai 4 kekhalifahan, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau berkali-kali ditawari oleh Khalifah Utsman, juga oleh Khalifah sahabat Ali, tidak pernah mau menduduki jabatan pemerintahan. Kalau sekarang, iya, jangankan dinawarin, enggak ditawarin aja, udah ngelamar, ya, nawar. Saya aja yang jadi menteri, itu aja. Iya. Karena beliau adalah sosok yang zuhud, ya. Saya ingat ada seorang ulama, udah almarhum, ya, makamnya di atas ini jalan Haji Jaman, ya. Nah, itu dimakamkan di situ beliau. Beliau itu paling kurang respect terhadap para pejabat. Nggak pernah respect, apalagi sampai main ke rumahnya pejabat atau ke kantor, nggak pernah. Ya, kalau pejabat butuh ya suruh datang, kalau mau ngaji ya datang, kan gitu. Saya nggak mau ngaji di sana. Ya, ada almarhum sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau dalam riwayat, ya, melaksanakan ibadah umroh sebanyak 1000 kali umroh dalam hidupnya. Nah, dan haji sebanyak 60 kali. Iya. Ustaz udah berangkat satu, ya? Nah, tinggal nanti Pak Nana yang lainnya. Iya, Pak Haji Ahmad dulu nggak gandeng Pak Nana sih. Iya. Dan sahabat Abdullah ini dikenal juga sebagai seorang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Setelah mengikuti perjalanan menuju ke Madinah, beliau banyak memerdekakan budak. Ya, dalam riwayat dikisahkan 1000 budak yang dimerdekakan.
Nah, kalau satu budak katanya kalau onta itu 30 itu di atas ya 50 juta satu budaknya. Itu kalau 1000 berarti 50 M, 50 miliar. Ya. Dermawannya sosok beliau. Ya. Kalau punya 50 M, ya mendingan buat pilkada Pak ya gitu ya. Bukan buat untuk syiar agama atau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridai mereka berdua karena ayahnya dan putranya sama-sama meluk Islam, ya bersamaan menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya, bahwa ya, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu seperti bangunan yang 5. Ya, jadi ini adalah sebuah tamsil, sebuah perumpamaan bahwa pokok dasar Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikrar, yaitu syahadat, ya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Islam yang sangat dasar yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu ya, menegakkan salat. Jadi, yang ketiga wa itaiz zakah wa hajjil bait, dan mengunjungi Baitullah, wa shaumi Ramadan. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Dari kelima ya pokok dasar Islam ini Rasulullah sampaikan itu adalah sebagai bangunan. Nah, kalau bangunan itu kokoh, bagus, kuat, ya maka insya Allah keislaman seseorang itu akan terlihat jelas. Nah, Islam sendiri itu adalah sebuah abstrak itu abstrak, tak terlihat, seperti pahala. Pahala terlihat nggak Pak? Iya, nggak terlihat. Pahala itu nggak terlihat. Maka ya sampai Allah Subhanahu Wa Taala ya membuat perumpamaan ya untuk pahala itu, bahwa barang siapa yang bersedekah 1 ya maka dapat 10, dan 10 itu menumbuhkan 1 butir itu menumbuhkan 10, dan 10 itu menjadi 700, dan lebih luas dari itu ya mi'atu habbah. Ya Allah Subhanahu wa taala membuat banyak perumpamaan, banyak tamsil di dalam Al-Qur'anul Karim. Tujuannya adalah supaya iman kita, akal kita mudah nyambung. Kadang ketika kita itu susah untuk menerima atau memahami tentang sesuatu perkara, ketika diberikan contoh perumpamaan, oh iya baru nyambung. Iya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang pokoknya Islam, dasar Islam itu adalah syahadat, kemudian sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang muncul mungkin ya, bahwa biasanya kita mengajarkan kepada anak-anak ya, TPQ itu anak SD, anak sekolah, itu urutannya adalah rukun Islam 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa, baru haji. Nah, di sini adalah puasanya dibelakangkan, ya, hajinya didahulukan. Ya, di sini Imam Nawawi ya memakai redaksi hadis yang lain, sementara hadis yang
biasa dipakai haji yang belakangan daripada puasa Ramadan secara tekstualnya, ya itu ada di riwayat yang lain. Jadi tidak bertentangan. Ya. Yang bertentangan itu adalah apabila keislaman seseorang itu ketika dia tidak melaksanakan dari 5 pokok dasar yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah salat subuh, ta'lim, mushola Ibnu Sabil yang mudah-mudahan Allah berkahi semua, bahwa ketika hal ini sudah diikat, ya, dalam sebuah rangkaian bangunan, kan Islam tidak itu aja, masih ada bahasan yang lain. Kemudian di mana pembahasan tentang jihad kok nggak ada di situ? Ya. Bagaimana? Di mana pembahasan tentang amar ma'ruf? Di mana pembahasan tentang nahi munkar? Apakah itu di luar Islam? Tidak. Itu juga, ya, masuk dalam kategori di dalam Islam. Cuma kasusnya beda. Ya, kalau itu adalah sebagai pelengkap, ya, dalam misi keislamannya, bahwa Islam punya visi dan misi di dalam menegakkan kalimat tauhid, la ilaha kalimatillah, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan, ya, Islam itu kapanpun pasti akan jalan, siapapun yang megang, ya, nggak harus ulama besar, ya, 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 nggak harus orang yang mondok, itu Islam itu bisa jalan, ya. Contoh di Ibnu Sabil kan nggak butuh seorang profesor yang ahli agama di dalam berdakwah di lingkungan Villa Pamulang, ya. Cukup mungkin Pak Nana udah bisa mengendalikan mushola Ibnu Sabil, kegiatan jalan, bisa. Ya. Nah, bagaimana dengan peran para ulama? Peran para ulama adalah mereka memberikan pemahaman tentang ilmunya, ya, mereka peroleh, ya, untuk disampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya atau yang mereka hadapi bersama. Maka kita tidak usah khawatir, ya, nanti bagaimana, ya, Islam ini kalau Pak Ustadznya nanti nggak ada, gimana nih kalau Pak Haji Ahmad nggak ada, terus ntar gimana itu, ya. Wah, kalau Pak Haji nggak ada ntar gimana nih mau sholat? Nggak usah bingung, jalan pasti jalan. Islam yang ada di lingkungan kita pasti jalan. Karena apa? Islam itu Allah yang mengatur semuanya, ya. Karena Allah yang mengatur bagaimana Islam itu, ya, akan dititipkan. Contoh saja Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim Allah titipkan bukan hanya kepada para, ya, tahfidz, para guru ngaji, tetapi Allah titipkan Al-Qur'an itu lewat anak-anak TPI, anak-anak TPA. Mereka belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal juz amma, menghafal surat-surat pendek. Itu Allah titipkan, ya. Ya. Ada yang Allah titipkan dalam diri seseorang 30 juz hafal. Ada yang surat-surat pilihan saja. Ada yang wadduha sampai surat An-Nas saja, yaitu. Jadi kita nggak usah resah, nggak usah risau tentang bagaimana Islam nanti kalau tokoh kita nggak ada, kalau kiai kita nggak ada, ya. Maka ada sebuah guyonan, ya, kiai gini, ya. Kalau, ya, ini mungkin kejadian, ya, yang pasti terjadi, ya, dan sudah terjadi. Ketika Mbah Maimun Zubair beliau tidak wafat, ya, mungkin Gus Bah nggak muncul, ya, seperti sekarang.
Ya, maka ketika ulama yang satu ya, dipanggil oleh Allah, Allah akan munculkan satu lagi, terus menerus seperti itu. Karena ya Allah Maha mengetahui apa kebutuhan setiap umat Islam yang ada. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dengan berharap kepada Allah, lingkungan kita ya tetap hidup ya keislamannya, ya terutama juga ya enggak asal pasrah ya udahlah Allah udah ngatur, enggak gitu juga, tetap harus kita ikhtiar bagaimana caranya ini ke depan Islam ini bisa berkembang baik di lingkungan kita, ya kita bentuk kadernya kan gitu. Nah, kalau enggak ada kader yang tua dipanggil oleh Allah, Pak Hajinya wafat, Pak Ustadznya wafat, kadernya udah nggak pernah dibentuk, bisa tutup musola. Ya, maka ini sering terjadi bahwa ketika yang azan aki-aki, yang imam sudah lansia, ya, untung ada Bang Agus tuh, ya Agus namanya ya Pak ya, iya, masih muda, masih iya. Dulu ketika almarhum Pak Haji Hari wafat, orang sempat risau, wah ya Allah, sempat gelisah dan sebagainya, tapi ya tetap jalan aja, karena ya Islam sekali lagi itu adalah Allah yang akan menjalankan semua dengan sunatullahnya. Dan tatkala kita risau dengan lingkungan kita, maka kita segera untuk membentuk sebuah kader-kader muda seperti sahabat Abdullah bin Umar. Ini adalah sosok kader muda, kader-kadernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga sahabat Abdullah bin Umar ini menjadi sosok yang menjadi as-sabiqunal awwalun, sahabat golongan awal yang memeluk agama Islam dan memiliki kedekatan secara spiritual juga, ya, kedekatan emosional kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena juga sebagai kakak ipar ya Rasulullah itu kepada beliau, karena Rasulullah adalah menantu daripada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, maka dengan kader-kader muda yang ada, yang sudah dipersiapkan betul, maka insya Allah nanti akan bergantian ya untuk berdiri di depan, di posisi terdepan, menggantikan orang tua yang harus segera mengundurkan diri ya di soft nomor 2, enggak di depan lagi. Ya, sudah jalan belum para anak nih kader mudanya? Masih insya Allah dulu. Ya harus jalan kader muda seperti sahabat Abdullah. Iya. Iya. Nah, semangat anak-anak muda itu akan beda dengan semangat orang tua. Ya. Dan anak muda memiliki potensi yang sangat bagus dan mereka punya sebuah inspirasi, bahkan mungkin eksperimen gimana nih caranya masalah ini. Iya. Oh ya, dulu ini saya baru nggak, tiangnya dulu kan kuning ini ya, kalau jadi putih. Iya. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kepercayaan oleh Allah untuk memelihara lingkungan kita dengan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kita hidupkan ya pokok-pokok dasar Islam ini, bagaimana bisa tegak di lingkungan kita, hidup berjamaahnya bukan hanya sholat saja, tetapi ya dalam bermasyarakat juga hidup berjamaah, kepada tetangga juga berjamaah, tidak pandang bulunya mereka suku mana, agamanya apa, selama kita baik kepada sesama, ya maka insya Allah kita enggak ditanya tentang agamanya, kata Gus Dur. Ya, saya
salut dengan apa itu, siapa namanya Bu yang Hindu, Bu Wahyu ya, Bu Bagus ya, iya itu luar biasa ya, mau ngumpul bersama dengan kita semua, dan kita itu sebuah harapan besar ya, kita bisa doakan ya, siapa tahu dengan doa itu Allah memberikan pintu hidayah kepada mereka di lingkungan kita yang memiliki sebuah akhlak yang bagus, akhlak yang baik di masyarakat. Karena kita pasti sayang, karena innal ladzina amanu wa amilus solihati. Buat siapa itu? Buat siapa? Enggak, saya enggak ngopi. Enggak. Selingan. Iya. Iya. Mana tadi kan lupa saya. Iya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka yang memiliki ya kebersamaan ya dalam sisi, apalagi dalam misi kemanusiaan, bukan misi agama ya, dalam misi kemanusiaan yang lain akidah, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah ya. Karena apa ya, saya jadi ingat siapa namanya itu lupa, yang mualaf ketika beliau berangkat umrah ke Mekah kan, saat renovasi Masjidil Haram itu ada 300 lebih para pekerja-pekerja itu dari Cina yang melakukan renovasi pelebaran Masjidil Haram. Ketika dia karena sesama sipit ditanya, ternyata bukan orang Islam, kaget dia. Nah, kan gak boleh. Dia dari tanah gak boleh. Akhirnya karena sesama suku, akhirnya melakukan pendekatan emosional dan dicari tempatnya mereka ini apa itu namanya, orang proyek itu ngumpulnya di mana Pak? Apa biasanya? Mesnya, saya bukan orang proyek nih kan, bukan. Dia karena dia orang kaya, ya, itu dikasih makan semua sama si Kong ini, dan akhirnya 300 lebih orang Cina, mereka sebagai pekerja di Masjidil Haram, ya, mereka masuk Islam. Dan kasus ini terdengar sampai istana, dan beliau dipanggil oleh Imam Sudes, ya dijemput paksa oleh askar, ketakutan dia. Tapi menurut dia sih saya nggak salah gitu kan, salah saya apa? Nggak salah kayaknya. Imam Sudes geleng-geleng, apa yang terjadi? Ya subhanallah, puluhan tahun saya menjadi imam Masjidil Haram, belum pernah saya mengislamkan orang. Ya. Engkau mu'alaf, baru hitungan tahun engkau sudah mengislamkan ratusan orang di sini. Ya, dan beliau memakai logika dengan ayat Quran, kan memang gak boleh kan? Ya, setelah Rasulullah itu, ya Qurannya sudah ada, nggak boleh. Ya, kecuali orang Muslim yang berada di tanah suci Mekah. Ya, di situ. Jadi setiap umrah beliau sekarang suruh mampir ke Imam Sudes. Ya, segitunya. Sosok ulama besar Imam Sudes puluhan tahun menjadi imam Masjidil Haram, ulama besar yang dikagumi, khas suaranya yang sangat menggelegar saat menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, beliau belum pernah mengislamkan orang ya di Masjidil Haram. Iya, beliau terharu. Ya, subhanallah. Nah, itu tidak ada yang tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada konteks bangunan Islam itu kita akan kokoh. Nah, jadi kalau sholatnya kita dijaga, zakatnya, ya, nah, ini adalah yang konteks secara wajibnya. Nah, ada yang sunnahnya juga ada. Ya, sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang wajib zakat, yang sunnah sedekahnya. Haji wajibnya, ya, kemudian sunnahnya umroh, ya. Dan haji
Ya, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji, gimana Pak? Kalau nggak mampu haji, gimana Pak Ahmad? Kan haji bagi yang mampu, istita'ah bagi yang nggak mampu, hajiin, berangkatin. Iya. Iya. Maka semua memang ketika kita mampu menjadi orang yang lebih, ya lebih harta kita bisa zakat, lebih harta kita bisa sedekah, lebih harta kita bisa berangkatin orang haji, lebih harta kita bisa berangkatin orang umroh, lebih harta kita bisa membantu siapa saja dalam urusan ekonomi dan sebagainya. Puasa Ramadan, puasa diwajibkan, dan banyak puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadisnya, itu sahabat-sahabat itu udah pasang telinga. Nah gitu. Sampai-sampai juga pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah ini kalau Jumatan, ya, saya kemarin sempat terlintas gini, ya, kalau Jumat ada nggak sahabat Rasulullah yang menjadi khotibnya, yang menjadi khotib Jumatnya pada saat Rasulullah masih ada? Tiba-tiba terlintas seperti itu, tapi nggak ada, karena hanya Rasulullah saat itu yang bisa, dan sahabat yang lain tidak ada yang mau ya untuk menyampaikan, apalagi sampai ceramah di Rasulullah, di depan Rasulullah nggak mungkin. Nah, Rasulullah saat sholat Jumat, ya Rasulullah itu sangat marah betul lah. Dulu karena lantainya Masjid Nabawi itu nggak ada keramiknya, pasir, jadi ada sahabat ini lagi mainan pasir lah, kan jari-jarinya ini mainan pasir. Rasulullah marah, iya. Rasulullah marah. Ya. Maka kalau di beberapa masjid kampung ya itu disampaikan oleh Bilal bahwa angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi ketika khotib ini sudah sampai mimbar, sudah duduk berdiri menyampaikan khutbahnya, ya suruh kita nih mendengar, kita perhatiin, dengerin khutbahnya. Kita nggak boleh main-main, ya, supaya apa? Ya, ada rahmat Allah turun kepada kita. Ya, sekarang bukan mainan pasir, mainan HP. Saya juga suka ngelihat lagi khutbah gitu, mainan HP itu ketahuan. Iya, itu Rasulullah marah betul itu. Ya, dulu sebelum ada HP, orang kan ngantuk itu, ngantuk. Di zaman kita Pak. Ya, sebelum ada HP, ya. Sekarang ada HP, ya, kebanyakan kalau saya lihat nih karyawan-karyawan yang masih muda-muda, ya pokoknya 40 ke bawah, itu saya suka merhatiin, iya, itu pada mainan HP, gitu. Ya, maka kadang kalau khutbah Jumat saya suka singkat, nggak nyampe 10 menit selesai. Kadang masih ada yang lagi nongkrong di parkiran, masih ada yang ngerokok. Akhirnya apa? Kelabakan mereka. Kelabakan, iya. Mau Jumatan atau mau ngerokok atau mau ngobrol di parkiran gitu. Ya. Keresuhan Islam yang ada di lingkungan kita mudah-mudahan bisa cepat nanti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada generasi-generasi baru yang menghidupkan mushola, yang mensiarkan Islam di lingkungan kita dengan petunjuk Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, supaya generasi kita ya menjadi generasi yang bisa dibanggakan orang tuanya ya. Saya dulu tuh mengharapkan betul seperti Sandi, Sukma, Dadi ya, udah pada kabur semua. Ya, gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya ketika kita yang sudah usia ya
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada generasi yang duduk di depan ini, generasi yang berdiri memimpin sholat, jadi generasi dari keturunan kita. Iya, gitu. Ya, anak saya perempuan Pak, ya menantu lah kan, kalau iya dapat menantu kan nggak apa-apa. Iya, saya juga menantu saya. Darahnya tuh aslinya dari Bu Ida, bukan saya. Bu Ida darahnya tuh bukan saya. Saya berangkatnya dari nol. Nah, kalau Bu Ida sudah ada darahnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan setiap ilmu yang kita dapat ya bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kenapa kita harus taklim supaya kita lebih paham. Dan orang yang mahabbah cinta kepada ilmu, walaupun diulang ratusan kali dia masih mau. Kalau di kampung nih, ini cerita di kampung. Nah, Pak Kiai ini hari ini bahas tentang misalnya tentang rukun Islam. Ntar pindah di sana orangnya juga datang, ustadznya menyampaikan materi yang sama. Dia akan bilang, ya udah tahu. Paling sama dengan kemarin. Nah itu. Ini adalah tipe-tipe orang yang takabur dengan ilmu. Iya. Dan nah, saya mengambil pelajaran hal itu tentang mahabbah, tentang ilmu itu dari jamaah Khuruj. Ya, mereka itu antusiasnya luar biasa kalau udah taklim itu. Ya. Ya, jadi orang-orang yang mahabbah dengan ilmu agama, maka insya Allah akan ditunjukkan jalan kebenaran. Ya, barang siapa yang Allah mendaki dia menjadi orang baik, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Ini materi cukup saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak ada pertanyaan kan Pak? Iya. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairul jazaa. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Muhammad Ma'arif atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kajian diakhiri, kami persilahkan para jemaah sekalian untuk menyampaikan sesuatu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Apakah boleh disimpulkan di makal ini fahmu ain? Jadi yang diatur hal lain seperti tadi amar ma'ruf, kemudian jihad, gitu ya. Itu bagian dari selain fahmu ain, gitu. Misalkan fahmu kifayah. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Iya. Jihad konteksnya dulu dengan sekarang udah beda. Iya. Kalau dulu jihadnya adalah perang. Ya. Benar-benar membela agama Allah. Kenapa? Musuhnya jelas orang kafir, memang memusuhi. Lawannya memang jelas orang kafir. Ya. Dan Rasulullah juga tidak perintahkan semua untuk jihad, untuk perang, tidak. Ya. Harus ada yang duduk di majelis ilmu. Kalau perang semua antar yang ya, belajar agama antar siapa? Ya. Kalau belajar semua ya, sama-sama jihad, ya, menuntut ilmu juga jihad sama. Ya. Makanya konteksnya jihad itu ya, jangan sampai di bawah permet kemarin ya, kayak alal jihad ya. Ya, itu. Jadi jihad ya itu ya bagian dari Islam, tapi bukan bagian dari yang pokok di sini. Ya. Nah, ini adalah bangunan yang sudah baku ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau yang 5 ini ya sudah kokoh dalam tubuh kita, maka insya Allah ya akan ada amar ma'ruf. Kenapa? Ya di situ dari wa iqamis shalah. Ya, shalah itu adalah ya mencegah perbuatan keji dan mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi kalau dalam kaidah usul fikih itu seseorang ini ya harus belajar dulu tentang amar ma'ruf. Ya. Konteksnya begitu.
Amar ma'ruf baru nahi mungkar. Ya. Ketika kita beramar ma'ruf, menyampaikan kebaikan-kebaikan, kemudian nanti ketika pada saat ada sebuah kemungkaran, maka juga kita menyampaikan ya bukan secara frontal, tapi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya ketika menghadapi seorang raja yang sangat luar biasa diktator, ya, Raja Fir'aun, ya, menyampaikannya ada dengan kata-kata yang baik, ya, perintah Allah, ya, dengan kata-kata yang baik, ya, supaya apa? Supaya Raja Fir'aun yaitu hatinya tersentuh. Tetapi itu juga menjadi bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Raja Fir'aun nggak bakal tersentuh, nggak bakal dia akan beriman. Tetapi pelajarannya adalah menyampaikan, ya, berdakwah kepada orang yang jahat sekalipun, bahkan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya. Maka dakwah itu harus dengan cara yang baik, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Ya, kalau Rasulullah ini tidak menyampaikan dakwahnya dengan cara lemah lembut, maka orang kafir akan lari. Iya. Ya. Ini adalah juga bagian dari sebuah strategi atau sistem dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merangkul. Nah, bagaimana dakwahnya dengan para pedagang? Ini suka kita praktekkan. Dakwah kita dengan para pedagang, kita beli dagangannya. Ya, lama-lama gitu, sekali, dua kali, ya. Lama-lama ngobrol, kenal, akhirnya lama-lama ya ngikut, begitu. Iya. Jadi sesuai dengan audien yang ada di depannya, ya. Maka jihad itu adalah bagian dari Islam, tapi bukan bagian yang pokok. Nah, itu. Karena ya orang yang jihad memanai hanya perang berarti ya kurang piknik kata. Iya. Kurang liburannya ke puncaknya ditutup, nggak jadi liburan. Iya. Jadi ketika kita semakin banyak membaca, maka kita tidak akan menuruti hawa nafsu. Tapi kalau kita kurang baca, akhirnya hawa nafsu yang ada. Ya, kalau kita kurang referensi, kita akan menvonis seseorang bahwa yang lain itu salah, yang benar adalah saya. Itu. Tetapi ketika kita banyak membaca, banyak referensi yang kita dapat, oh iya, ada 4 madhab yang menjadi pegangan umat Islam, 4 madhab yang populer, ya. Walaupun ada madhab yang lain juga, ya. Ketika kita mengetahui, oh iya, oh cara wudhu begini, oh sholat begini, ada yang di pusar tangannya, ada yang di atas, ya begitu. Ya, maka jihad dimaknai bukan hanya perang. Perang itu ya pada saat dulu Rasulullah SAW menghadapi musuh yang nyata, memang bermusuhan. Nah, pada saat kondisi damai, kita jihad dengan ilmu, kita jihad dengan argumen yang baik, ya. Supaya apa? Orang yang berseberangan dengan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam pemeluknya, ya. Jadi oknumnya harus bisa memberikan tauladan yang baik. Saya dapat cerita di Kalimantan itu ada 50 orang masuk Islam. Tetapi tokohnya yang menjadi figur di sana tidak memiliki karakter yang baik.
yang saya dengar sepele, dia hanya menggeludah ini, tapi di depan banyak orang itu, akhirnya mereka ya murtad lagi. Iya, itu hal kecil, iya, hal sepele. Nah, jadi meludah itu juga bagian dari akhlak, ya. Orang nih lagi, mohon maaf, orang lagi makan nih, kita gini, kan denger, kan apa yang kita rasakan, pikirkan, pasti kan nggak bagus, iya. Maka jadi kita harus menunjukkan sebagai orang Muslim yang memiliki akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Mencontoh dari Rasulullah SAW. Kita sering hadir mendengarkan tentang sosok Nabi Muhammad oleh para ulama-ulama, ya, para habaib-habaib yang mereka benar-benar menyampaikan tentang dakwah Rasulullah. Oh, figur seperti apa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sering mendengar cerita tentang kehidupan Rasulullah, lama-lama mindset kita akan ke bawah. Ya. Tapi kalau kita mendengarnya ini sesuatu informasi yang panas, maka ya ke bawah juga panas, akhirnya ikut-ikutan. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah figur yang sangat lemah lembut, maka kita juga harus ikutan lemah lembut. Ya. Memang ulama memang bukan nabi, tetapi kita harus bisa memilih mana ulama yang bisa mengikuti karakter Rasulullah, menjadi ulama yang lemah lembut, yang memiliki ucapan yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, menjadi panutan kita bahwa kita memang berkiblat kepada Rasulullah, tapi kita nginduknya adalah lewat para ulama. Kita ngaji di depan ulama, kita ngaji di depan para habaib gitu. Ya, maka dengan kita mengaji di depan para ulama habaib yang benar-benar menjaga tentang bagaimana sosok Rasulullah, bagaimana ajaran Islam dibawa oleh Rasulullah dengan baik, maka insya Allah kita juga akan termotivasi menjadi sosok yang baik. Oh iya, Rasulullah itu sangat harmonis kepada istri beliau. Ini mumpung saya ingat, Pak Nana, mohon maaf, Pak Nana pernah nggak ini kepalanya nih ya di paha istrinya? Tiduran di paha istri pernah nggak? Oh sering. Nah, iya, menurut cerita para habaib, Rasulullah itu suka begitu. Nah, di kaki Siti Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suka begitu. Iya, iya. Dulu memang sering, sekarang harus diulang lagi. Jangan bosen. Udah beda ya, bantalannya udah beda, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Iya. Nah, seperti itu. Oh iya, jadi terus saya diajarkan juga oleh para guru saya, kalau kita ngajarin anak-anak, jadi tidak cukup dengan mau pakai baju ya tangan kanan dulu nih masukin, nggak gitu. Diajarkan Rasulullah dulu kalau pakai itu tangan kanan dulu masukin gitu. Jadi Rasulullahnya disebut. Ya, bukan hanya tangan kanan aja. Ya, kalau tangan kanan aja, jadi kita tidak akan timbul dalam otak kita bahwa itu diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau kita kepada anak-anak ya gitu, bahwa Rasulullah itu kalau pakai baju ya itu ya tangan kanan dulu yang dimasukkan kan gitu. Nah, kalau wudu ini yang dilingkis lengannya kanan atau kiri dulu? Suka-suka. Ini. Iya. Boleh saya maklum sedikit? Boleh, iya. Saya dari yang kita dapatkan, kita pelajari pada saat ini, khusus di Indonesia. Barangkali ini juga banyak juga yang salah memahami bahwa dalam penerapan agama itu
adalah lemah lembut, ramah tamah, rahmatan lil alamin. Tapi banyak sekali juga kita umat Islam itu tidak waspada, karena ada juga ayatnya yang menyampaikan Yahudi dan Nasrani tidak akan suka Yahudi dan Nasrani itu kepada umat Islam, apa itu jadi kuat. Nah, inilah jadi kelemahan di kita, di bangsa kita sekarang. Jadi kita menyampaikan, ya memang betul kita harus dengan siapapun, tapi kita selalu tidak teliti dan tidak cermat dalam menyikapi ini, bahwasanya ada orang-orang tertentu juga yang ingin menghancurkan kita. Ini karena menyikapi dan menanggapinya dalam beragama selalu dalam artian gini, bahwa kita itu harus lemah lembut terhadap siapapun, itu iya betul, tapi tidak teliti dan tidak cermat termasuk dalam menyikapi kita. Jadi inilah Indonesia sekarang yang menurut saya, bagaimana menyikapi amar ma'ruf nahi munkar. Orang jangankan untuk mengajak ma'ruf, mau munkar, ngajak ma'ruf aja udah takut. Karena itu tadi, seolah-olah kalau kita dengan kencang mengajarnya itu sudah beda. Yeah. Padahal tidak begitu menurut pemahaman saya di dalam menyampaikan keislaman. Ada yang kalanya harus tegas, ada yang kalanya dengan lembut. Mungkin begitu. Ya. Bahwa Indonesia ini menjadi negara yang sebenarnya gunung emas. Apa maksudnya? Bahwa tanah air Indonesia ini memiliki kekayaan sangat luar biasa, dan orang-orang kafir mereka tidak mau ya Indonesia ini memiliki sebuah sosok generasi yang mereka memahami, contoh saya tentang teknologi. Pokoknya orang Indonesia itu udah ngaji aja nggak usah mikirin teknologi, udah ngaji aja nggak usah ngurusin politik, ya. Udah ngaji aja nggak usah ngurusin tentang ekonomi. Nah, akibatnya doktrin-doktrin kolonialisme saat itu mengakibatkan orang Islam ini terbelakang, tidak menguasai teknologi, yang nggak ada yang terjun di politik, ya, nggak ada yang terjun di ekonomi, sehingga yang terjadi, ya, pada saat semua kekayaan dikeruk sama orang-orang kafir dan kita baru sadar dan kita nggak punya kekuatan. Karena apa? Sudah banyak tanah yang diambil sama mereka, dan memang mereka membuat provokasi yang sangat luar biasa. Pokoknya jangan sampai Indonesia ini umat Islam bersatu. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Dibuatlah sebuah skenario mereka supaya orang Islam ini selalu membahas berantem masalah fikih. Itu juga bagian dari skenario. Makanya dari dulu setiap tanggal 25 Desember Natal, selamat Natal dibahas mulu kan. Iya begitu. Ya, urusan gerakan sholat, ya, rukunnya aja berapa, dibuat sebuah buku 101 kesalahan dalam melaksanakan sholat. Rukunnya aja nggak banyak, ya. Ya. Jadi maka setelah kita menyadari hal itu, maka anak-anak negeri, mereka yang terjun dalam teknologi, dalam ilmu bahasa dan lain-lain, dan di Indonesia sendiri tidak dipedulikan, tidak dirangkul sama pemerintah, akhirnya mereka keluar dan menjadi hebat di luar, ya, tanpa mereka sadari, dan mereka tidak bisa balik ke Indonesia untuk membangun negerinya, ya. Maka kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam di Indonesia ini, ya, memiliki kekuatan di segala titik, ya, dalam posisi
titik manapun di bidang ekonomi, politik, semuanya Islam ini kuat dan bersatu. Ya. Dulu pernah ya ketika ya almarhum Kiai Yainuddin MZ, kan beliau juga langsung dibully kan ketika jadi anggota dewan, langsung dibully. Iya, nggak boleh ikut politik. Kalau orang yang paham tentang agama, ya nggak boleh ikut dalam dunia politik, maka dunia politik yang megang adalah orang-orang kafir, yang megang adalah orang-orang munafik, yang megang orang-orang fasik, sehingga ya kita akan dibuat tak berdaya, setidak berdaya mungkin untuk mereka. Maka ya naudzubillah, dan mudah-mudahan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal terkecil. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk negara, hanya ketika ada sebuah kemungkaran, kita nggak punya kekuasaan, ya kita nggak bisa memerintahkan, tapi selemah-lemah iman kita adalah kita berdoa, berharap kepada Allah supaya Allah turunkan sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan yang lebih baik, kedamaian, kemajuan buat negara kita. Ya, kita berharap ya kalau kita mengedepankan emosional terus, maka kita akan perang terus. Maka kalau pingin hati adem, ya nggak usah lihat TV berita, nggak usah lihat apa itu media, anteng insya Allah kayak orang kampung pegunungan itu mah. Berangkat ke kebun mah ke kebun, nyantai aja. Ada berita apa nggak mau tahu dia, yang penting nyangkul, adem pikirannya. Yang bikin kita emosi dongkol tuh karena kita sering buka informasi YouTube, Facebook, TV, begitu mulu ibunya. Nggak begitu juga. Iya sih, guyon Pak, serius amat sih. Informasi tetap harus kita dapat. Iya. Karena kalau enggak juga tahu-tahu kita udah pindah di sono. Iya, pindah Kalimantan Pak ya. Iya. Iya. Kita salah ke Kalimantan. Iya, nggak apa. Udah, penting ya di Villa Pamulang fokus tentang bagaimana anak-anak kita, generasi kita, ya dulu pernah hampir terbentuk, nggak tahu sekarang gimana Ustaz? Jalan anak muda? Belum kan? Masih susah ngumpulin. Ya itu. Kalau anak muda memang belum ada Pak, karena Ya. kita masih berkoordinasi dengan PPK supaya nantinya secara selalu Iya. Itu nanti kita dibantu dengan anak muda-muda ini sekarang, generasi muda yang membantu untuk pengurusan sholat. Nah itu tujuannya kita akan dapat ke depan. Ini anak muda. iya. Agar mereka Ya, itu nanti kita bahas sambil ngopi Pak, enak Pak. Sambil ngopi, saya udah kopinya. Ya, ilmu yang kita dapat adalah ini adalah salah satu contoh putra beliau sahabat Umar yaitu Abdullah. Ya, ini dekat dengan Rasulullah. Maka kalau ingin jadi soleh, dekatkan anak-anak kita dengan orang-orang soleh. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi berdoa supaya keturunannya ini juga ahli ibadah. Iya. Kita kakak Nabi doa juga. Ya enggak. Ya. Nabi Yakub doa juga supaya keturunan menjadi anak yang soleh. Ya, gitu. Nah, itu adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada jaminan ya seorang kiai anaknya jadi kiai. Ya, tidak ada jaminan seorang penjahat anaknya jadi penjahat. Ya, kisahnya kita tutup dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, seorang nabi memiliki keturunan yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim seorang manusia agung, ya, dilahirkan oleh Allah lewat ayahnya kafir yang menjadi pembuat patung berhala. Ya, bahwa semua keresahan yang ada mudah-mudahan cepat teratasi. Mumpung orang tua kita masih ada, anak-anak kita mudah-mudahan bisa menghidupkan
Islam di lingkungan kita, ya, dengan cara apapun yang penting Islam kita bisa hidup, ya, kita bisa melihat mereka menghidupkan musola, menghidupkan lingkungan kita dengan baik, dengan guyup, ya. Dulu itu 2003, ya, start kita 2003, enak banget, ya, luar biasa. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa membawa perubahan yang jauh lebih baik, terutama adalah ketakwaannya kepada Allah dan mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.